Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang iman dan pengaruhnya bagi kehidupan. Hal yang pertama harus kita ketahui, apa itu iman? Pengertian iman. Iman secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Dalam kamus Al-Munjid dimaknai dengan menghilangkan kekufuran dan membenarkan secara mutlak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya, ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Secara istilah, menurut ulama Hasbi Asyidiki, iman ialah mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Adapun bentuk keimanan berdasarkan sistematika arkanul iman adalah yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, iman kepada para malaikat, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul, yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir, iman kepada takdir Allah atau qada dan qadar. Selanjutnya, iman itu dapat bertambah dan berkurang. Dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah sebagai Rabb mereka bertawakal. Bertambahnya iman seseorang disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, makin banyak ilmu Allah yang dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Yang kedua, amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ingat kepada Allah atau zikrullah. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Iman yang benar adalah yang didasari ilmu dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan atau amal. Hubungan iman dan ilmu, yang pertama, bahwa keimanan dibangun atas dasar ilmu. Yang kedua, ilmu mengarahkan seseorang kepada keimanan yang benar. Yang ketiga, ilmu menghindari seseorang dari keimanan yang terkotori, anasir yang tidak bersumber. Yang keempat, ilmu menghindarkan seseorang dari penyimpangan dan ketaatan tanpa dasar atau taklid. Dan yang kelima, ilmu menjadikan seseorang yang beriman diangkat derajatnya. Sedangkan hubungan iman dan amal adalah yang pertama, tidak sempurna keimanan seseorang tanpa dibarengi adanya amal. Yang kedua, amal adalah wujud aplikasi keimanan seseorang. Yang ketiga, amal adalah wujud pembuktian ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Untuk yang selanjutnya, tentang karakteristik dan sifat orang yang beriman menurut Al-Quran. Orang yang beriman dalam Al-Quran ditunjukkan dengan kata mukminun atau mukminin. Beberapa karakteristik
sebagai pemimpin kecuali orang yang beriman. Yang kedua, bertawakal kepada Allah semata. Yang ketiga, apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Yang keempat, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat imannya. Yang kelima, memiliki sifat mujahadah atau kesungguhan dalam segala hal. Yang keenam, memiliki sifat simpati dan empati kepada sesama. Dan yang ketujuh, sholatnya terjaga dan khusyuk. Dan juga masih banyak lagi mengenai karakteristik dan sifat orang yang beriman di dalam Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.